Tanah Adat di Mana Ayahku, bab 8. Kita merancang, Tuhan tersenyum. Kak Upi pasrah karena keputusan pertama ada pada Hafiz, sebab dia yang akan menjadi nakhoda. Dia jugalah yang menentukan kapal mana yang akan dibawanya berlayar. Kak Upi pasrah ketika Hafiz mengatakan Hayati adalah pilihannya. Hayati atau Nurma, keduanya baik, keduanya kesayangan Kak Upi. Walau sedikit kecewa dengan keputusan Hafiz, Kak Upi tetap menerima dan menghargai keputusan anak angkatnya itu. Bagi Kak Upi, Hafiz adalah anak satu-satunya sekarang. Dialah Hafiz, dialah Mustika. Dia si Buyung dan dia juga si Upi. Suatu hari nanti anak-anak kita bukan lagi milik kita. Mereka akan jadi milik zamannya. Mereka sendiri yang akan menentukan arah tuju hidup mereka. Kak Upi menyadari hakikat ini. Lain pula halnya dengan Nurma. Tanpa sepengetahuan Kak Upi, Nurma pula telah membuat keputusan. Nurma sanggup mengorbankan cintanya kepada Hafiz demi Kak Upi, saudara ibunya itu. Kehadiran Hayati di tanah adat ini jelas membawa kebahagiaan kepada Kak Upi. Sebab itu Nurma ingin Hayati yang menjadi menantu Kak Upi. Hayati bagaikan mustika yang hidup kembali. Inilah yang membuat Nurma rela dan sanggup melupakan cintanya kepada Hafiz. Sedangkan mahunya Kak Upi, Nurma inilah yang sepatutnya menjadi istri si Hafiz, agar buah tidak jatuh ke kebun orang. Sore itu Hafiz sengaja mengajak Nurma jalan-jalan di pinggir kampung. Suasana di persekitaran kolam itu begitu damai sekali. Semilir angin yang bertiup malas merancakkan lagi cuaca di sore itu. Nurma dan Hafiz duduk di tembok di pinggir jalan setelah kedua remaja itu puas berjalan-jalan di sekitar persawahan. Nurma, ada yang ingin abang sampaikan ke Nurma. Tapi abang takut kalau Nurma tidak bisa menerima atau tidak setuju dengan apa yang abang katakan ini, kata Hafiz memulai berbicara dengan mereka. Katakan saja abang, kalau baik kita pakai, kalau buruk kita buang jauh-jauh, balas Nurma. Tapi Nurma harus berjanji dulu dengan abang. Maksud abang? Tanya Nurma. Baik atau buruk, Nurma harus berjanji untuk tidak akan membenci abang. Kenapa harus berjanji dulu? Nurma pura-pura bertanya, padahal Nurma sudah tahu kemana arah perbualan mereka. Nurma, ini demi kelanjutan hubungan kita, jawab Hafiz dengan tenang. Tidak perlulah berkias-kias abang, katakan saja. Nurma tidak mengerti ada apa dek sebenarnya, kenapa harus berjanji. Kata-kata Nurma membuatkan Hafiz terdiam, serba salah jadinya. Ingin diteruskan, takut Nurma tidak menerima. Tidak dikatakan, pasti Nurma penasaran. Hafiz terdiam dan menunduk. Nurma, sebenarnya kita telah terlanjur. Sebelum lebih jauh lagi kita pergi, lebih baik kita kembali ke pangkal jalan. Tidak sepatutnya kita bercinta, kata Hafiz. Maksud abang? Tidak sepatutnya bercinta. Nurma tidak mengerti. Ada apa sebenarnya dengan abang? Nurma, maafkan abang. Sedari kecil kita bermain bersama, tumbuh dan besar bersama di bawah asuhan Mak Upi. Di mana ada Mustika, di situ ada abang. Di situ ada Nurma, kata Hafiz dengan serius sekali. Sudahlah, untuk apa semua cerita lama itu, balas Nurma. Setelah kita meningkat dewasa, kita sama-sama terlena hanyut bawa arus cinta, dibuai kesalahan yang tidak kita sadari. Kita lupa, kita sepupu Nurma. Kita tersesat. Abang memang bijak berkata-kata, pandai abang mencari alasan, sedangkan Nurma tidak pandai berkias, apalagi bersilat lidah. Abang, jujurlah kepada Nurma. Sebenarnya abang sedang menyembunyikan cinta lain, bukan? Semenjak kehadiran Hayati di tanah adat ini, abang mula mengacuhkan Nurma. Sudah dapat kain sutra perca abang lupakan. Jangan berkata begitu Nurma. Kamulah sutra itu. Kita bukan anak-anak lagi. Kita telah dewasa dan telah bisa membedakan yang mana kaca dan yang mana pula permata.
Kita membesar bersama di bawah satu bumbung, di bawah jagaan Mak Upik dan Ibu Nurma. Kita ini abang dan adik Nurma. Abang menganggap Nurma sama seperti adik abang sendiri. Di lubuk hati abang, Nurma pengganti Mustika. Nurma lah adik abang kini dan selamanya. Hafiz berusaha meyakinkan Nurma. Bohong. Sedikit pun Nurma tidak percaya dengan kata-kata abang. Abang yang mengajar Nurma mengenali cinta. Abang yang memulai. Andai kata Hayati tidak pernah hadir di tanah adat ini, tentu saja abang tidak akan berpaling arah. Mengapa baru sekarang menganggap Nurma adik? Kenapa tidak dulu sewaktu Hayati belum ada di antara kita? Abang tahu membedakan kaca dan intan. Sekarang sudah dapat intan, kaca abang pecahkan. Balas Nurma. Nurma, kita ini orang Minang, Dek. Beradat. Apa kata orang kampung nanti? Abang dibesarkan dalam keluarga Nurma. Nurma sepupu Mustika, berarti sepupu abang juga. Jawab tanya Nurma dulu abang. Kenapa baru sekarang abang menganggap Nurma sebagai adik? Kenapa tidak dari dulu sewaktu Uni Mustika masih hidup? Abang kejam. Abang lukai hati Nurma. Berarti abang juga melukai hati Uni Mustika. Nurma berusaha memainkan perasaan Hafiz. Sebenarnya Nurma hanya berpura-pura dan Hafiz tidak tahu bahwa Nurma telah berjumpa dengan Hayati. Uni Mustika dengan abang saudara sepesusuan, lain dengan Nurma. Sekarang abang bercerita soal adat. Selama ini abang bawa Nurma ke sana kemari. Ada abang pikirkan tentang adat. Ada abang pikirkan tentang apa kata orang kampung. Abang memang kejam, kata Nurma. Padahal apa yang diucapkan Nurma bukan apa yang terbubuh di hatinya. Iya, abang kejam. Katakan apa saja. Abang terima. Semua tuduhan Nurma itu benar adanya. Tapi yakinlah Nurma, abang sayang ke Nurma. Sama sayang abang ke almarhumah Mustika. Daripada nanti kecewa lebih parah dan menyakitkan, biarlah sekarang kita sama-sama kecewa. Kita berdunsanak Nurma. Dunsanak. Semenjak kapan? Semenjak Hayati hadir di tanah adat ini, bukan? Nurma tidak bisa abang. Nurma telah coba untuk menganggap abang sebagai saudara. Nurma tidak pandai membohongi diri sendiri. Semakin Nurma coba, semakin kuat rasa cinta Nurma pada abang. Tapi semua ini karena abang. Abang yang memulai dulu. Kini cinta yang sepatutnya untuk Nurma, abang berikan kepada Hayati. Nurma hanya batu loncatan, hanya dermaga persinggahan cinta abang. Nurma, sekali lagi abang minta maaf. Jangan lagi berkata begitu. Kita akan bersama selamanya sebagai saudara. Kita harus bisa menerima kenyataan ini. Walau semua ini berat bagi kita, cinta harus kita korbankan. Percayalah abang tetap sayang ke Nurma. Malah semakin sayang. Kalau dulu sayang abang terbagi dua, ke Nurma dan ke Mustika. Sekarang semuanya untuk Nurma. Jadilah abang saudaramu dunia dan akhirat. Lupakanlah cinta kita. Sudahlah bang, ayo kita pulang. Beri Nurma waktu sehari dua untuk berpikir. Ayolah, jawab Hafiz ringkas. Oke bro, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri. Mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan di dalam saya menyampaikan kisah ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.